Halo sahabat-sahabat News My Channel, bertemu kembali kita pada kesempatan kali ini. Tentunya saya akan berbagi informasi kepada sahabat-sahabat semua tentang yang lagi hangat-hangatnya di media massa ataupun di media internet tentang virus corona atau COVID-19. Jadi sebelum saya berbagi informasi, silakan sahabat-sahabat saya subscribe dulu channel saya di ND Smile Channel agar video-video yang lain yang saya tampilkan pada kesempatan berikutnya dapat Anda nikmati dan Andalah yang pertama menikmatinya atau menyaksikannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang sebetulnya mana yang lebih berbahaya antara virus flu burung ataupun virus corona, H5N1 ataukah COVID-19, mana yang lebih berbahaya. Nanti di akhir sesi informasi ini saya akan menyampaikan mana yang lebih berbahaya dari kedua jenis virus kali ini. Pertama-tama, ini adalah bentuk virus corona dan virus H5N1 atau avian influenza, sama-sama sebuah virus yang tentunya penularan virus atau H5N1 plus flu burung ini bisa juga disebut avian influenza adalah infeksi virus yang menyebar di antara unggas, baik itu unggas liar maupun unggas yang dipelihara dalam ternakan seperti ayam, bebek, angsa, burung, dan lain sebagainya. Tentunya penularannya juga dapat ke manusia melalui unggas-unggas tadi. Dua jenis flu burung yang dapat menular ke manusia yang dapat menyebabkan kematian adalah dalam tipe H5N1 dan H7N9, sama-sama virus flu burung. Baik, sampai saat ini kedua virus tersebut, sahabat-sahabat, masih menyebabkan wabah yang menakutkan di belahan dunia, terutama di Asia, di belahan Afrika, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Dan informasinya yang saya kutip di alodokter.com, sampai dengan Oktober 2017 telah menjakiti 860 orang di seluruh dunia penyakit flu burung ini dan menyebabkan kematian kepada 450 orang. Sementara di Indonesia, di negara kita sendiri, kasus flu burung pada manusia pertama kali menyebar pada tahun 2005. Nah, sampai dengan Oktober 2017 terdapat 200 laporan kasus flu burung H5N1 di Indonesia dengan jumlah kematian 168 orang. Penularan virus flu burung ini dapat terjadi melalui kontak langsung dengan unggas yang terkena infeksi virus tersebut. Jadi kita harus menghindari unggas yang memiliki potensi infeksi flu burung tersebut, baik unggas yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Ini adalah gejala-gejala awal yang dapat saya sampaikan kepada sahabat-sahabat tentang virus flu burung ini. Kita akan mengalami pusing jika sudah
terkena infeksi. Juga kita akan mengalami demam, sakit mata, radang tenggorokan, batuk, ada yang sesak napas, dan nyeri otot. Jadi begitu banyak gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus flu burung ini. Jadi ini antisipasi kita jika kita mengalami salah satu di antara penyebab-penyebab tadi, segera kita cepat-cepat ataupun segera mendatangi rumah sakit ataupun puskesmas untuk diperiksa apakah kita terinfeksi flu burung atau tidak. Kemudian ini bagannya dari unggas ataupun burung yang sudah terinfeksi, bisa ditularkan kepada hewan lain sesama unggas atau hewan lain seperti sapi, babi, dan lain sebagainya hingga ke manusia. Karena pada umumnya manusia kita ini biasa mengonsumsi daging ayam terutama, ataupun daging burung, daging angsa. Nah, akibatnya si unggas tadi yang terinfeksi akan juga dapat menginspeksi virus tersebut ke dalam manusia. Kemudian bagaimana kita dapat mencegah virus flu burung ini? Jadi ketika kita memiliki unggas yang dicurigai terinfeksi virus flu burung, kita harus menghindari kotoran dan kandang unggas tersebut. Karena debu ataupun kotoran dari kandang unggas yang terinfeksi, yang kita hirup udaranya, itu dapat memicu kita tertular virus penyebab flu burung. Jadi sahabat-sahabat perlu berhati-hati apabila menemukan unggas yang peliharaan kita di peternakan kita atau liar yang mati tiba-tiba. Kita harus lebih waspada terhadap virus ini. Kemudian kita juga harus memperhatikan tingkat kematangan yang optimal ketika kita mengonsumsi daging unggas. Artinya betul-betul kita masak dengan matang sehingga konsumsi daging atau telur dengan tingkat kematangan yang tidak maksimal itu bisa meningkatkan risiko penularan. Kalau matang mungkin virusnya sudah mati, tetapi jika belum matang, sudah kita santap atau kita makan, maka itu dapat meningkatkan risiko penularan virus flu burung ini. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, kedua virus tersebut menyebabkan wabah di bagian Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa. Sampai dengan Oktober 2017 sudah terdapat 200 kasus penularan flu burung yang terjadi di Indonesia dan 80%-nya berakhir dengan kematian. Ini sangat miris sekali, jadi perlu kita waspadai flu burung ini. Dan penularan dapat terjadi melalui kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi virus tersebut. Jadi melalui kotoran, melalui kita memegang unggas tersebut, itu bisa menyebabkan virus flu burung dapat menyentuh kita ataupun dapat menularkan kepada kita. Sahabat-sahabat juga mesti menghindari unggas yang memiliki potensi terinfeksi flu burung, baik unggas yang masih hidup dan yang sudah mati. Nah, begitu pencegahan yang dapat kita lakukan. Kalaupun unggas tersebut mati secara mendadak, nah kita perlu waspada dan sebaiknya unggas tersebut kita tanam ataupun kita bakar.
jangan dibuang di sungai, karena siapa tahu sungai yang kita buang kotoran dari unggas tersebut itu airnya masih dipakai oleh sahabat-sahabat yang lain. Namun bagaimana cara pengobatan virus flu burung ini? Nah, pasien yang terbukti menderita flu burung biasanya akan dirawat di ruang isolasi di rumah sakit untuk menghindari penularan. Juga kita dianjurkan untuk minum banyak cairan sehingga tubuh kita menjadi sehat ataupun segar, mengonsumsi makanan sehat, istirahat yang cukup, dan minum obat pada rasa sakit. Dan dokter juga biasanya akan memberikan obat-obat antivirus agar penyakit tidak berkembang semakin parah. Contoh obat antivirus yang bisa diberikan dalam kasus flu burung ini adalah oseltamivir dan zanamivir. Saya tidak mengerti mengenai obat ini. Mungkin dapat sahabat-sahabat mungkin bisa menanyakan kepada dokter apabila di tempat sahabat-sahabat menemukan unggas atau ayam atau bebek atau angsa yang mendadak mati secara massal ataupun banyak yang mati. Kemudian itu tadi bagaimana virus flu burung juga berbahaya. Namun bagaimana bahaya dari virus corona ini? Nah, janji saya mana yang lebih berbahaya, kita bahas lagi juga virus corona ini. Penularan virus corona atau COVID-19 ya, sebagaimana kita ketahui bersama sahabat-sahabat, virus corona ini berasal dari kota Wuhan di China yang muncul pada Desember 2019. Jadi sangat baru sekali virus ini muncul tahun lalu. Namun gejala infeksi virus corona ini setiap kali disertai batuk dan pilek. Ada perbedaan signifikan dengan penyakit flu biasa, yakni demam. Saat ini telah menginfeksi lebih dari 100 negara di dunia dan mengakibatkan 6.400 orang meninggal dunia. Dalam waktu yang cukup singkat ini, sudah 6.400 orang meninggal dunia, dan Badan PBB Kesehatan Dunia (WHO) pun telah menyatakan virus corona ini sebagai virus pandemi ataupun virus yang mematikan secara massal. Kemudian sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona itu. Apakah dia dari hewan ataupun dari bakteri ataupun dari udara ataupun dari air, dan masih belum diketahui. Tetapi virus ini disebabkan oleh hewan dan mampu menjangkiti dari satu spesies hewan ke spesies lainnya, termasuk ke manusia. Dan berdasarkan penelitian, bahaya virus corona bisa menyebabkan kematian. Bahkan pasien yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Dan itu antibodi itu adalah daya tahan tubuh terhadap penyakit. Nah, jadi virus corona juga sangat berbahaya. Dalam waktu singkat saja sudah 6.400 orang yang meninggal di seluruh dunia. Kemudian gejala virus corona COVID-19 muncul dengan berbagai macam gejala yang berbeda pada tubuh pasien. Namun secara umumnya yaitu saya sampaikan tadi, yaitu
akan mengalami demam, flu, batuk, hingga sesak napas. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegah gejala atau pencegahan virus corona ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan yang benar sebelum makan, kemudian memperbanyak konsumsi sayur dan buah, gunakan masker jika kita terkena batuk ataupun pilek, dan jangan mengonsumsi hewan yang berpotensi menyebabkan virus corona. Hewan-hewan yang mungkin terinfeksi seperti kelelawar, tikus, anjing, babi. Makan makanan yang halal saja, sahabat-sahabat. Dan jika batuk ataupun pilek dan sesak napas, kita harus segera ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Kemudian kita harus rajin juga berolahraga dan istirahat yang cukup. Itu pencegahan virus corona yang begitu luar biasanya menyebar ke seluruh dunia. Kemudian penyembuhan virus corona ini sampai saat ini memang belum ditemukan obat untuk mengobati virus corona. Namun tercatat ada beberapa pasien yang telah sembuh dari virus corona setelah menjalani isolasi serta perawatan di rumah sakit. Di Indonesia misalnya, pada tanggal 15 Maret 2020, pemerintah mengklaim telah ada 8 pasien yang sembuh dari virus corona. Nah, hal itu didasari pemeriksaan spesimen tidak ditemukan kembali virus corona dalam tubuh pasien tersebut. Jadi di akhir sesi ini sebetulnya mana virus yang lebih berbahaya, virus flu burung, H5N1 ataupun virus corona COVID-19? Ini saya katakan jawabannya adalah sama-sama berbahaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.